Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama saya Deslian Manulang bersama dua rekan saya, Agus Saputra Siregar dan juga Ella Maria Purba. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu tentang rekonstruksi kebudayaan dan juga tentang hasil mini riset kami mengenai peninggalan dan juga sejarah daripada Museum Kota Cina. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi dan metode yang ada di dalam rekonstruksi kebudayaan arkeologi. Nah, yang pertama itu adalah studi perdagangan. Nah, dalam melakukan perdagangan ada beberapa dorongan untuk melakukan perdagangan tersebut, yang dimana perdagangan ataupun dorongan perdagangan itu berasal dari dalam dan luar masyarakat. Nah, yang pertama itu dari dalam masyarakat, yang dimana terdapat aspek sosial dan keagamaan, pengelompokan penduduk dan perbedaan geografis serta ekologis. Nah, selanjutnya adalah luar masyarakat, yang dimana munculnya daerah urban dan adanya pemukiman asing dalam masyarakat dan timbulnya hanya untuk melebihi-lebihi saja. Nah, di dalam studi perdagangan ini untuk menganalisis suatu tempat, artefak, maka perlu dilakukan teknik analisis yang akan memberikan sumber, daerah, ataupun jarak artefak. Setelah mengetahui persebaran artefak, kemudian dapat ditafsirkan tempat asal atau sumber artefak. Nah, selanjutnya adalah tentang metode penelitian arkeologi permukiman. Nah, kita tahu bahwasanya permukiman merupakan suatu sistem produk dari interaksi variabel dengan variabel lainnya. Nah, studi permukiman mencakup 3 hal yang berkaitan dengan bangunan, yaitu individual, permukiman komunitas, dan permukiman zonal. Yang pertama itu ada studi tentang bangunan-bangunan individual atau permukiman mikro. Nah, pada studi ini meliputi bangunan secara individual, baik bangunan rumah tinggal, bangunan publik, bangunan suci, dan bentuk-bentuk struktur yang lain. Pada bangunan ini terdapat aspek-aspek kebudayaan yang dapat diamati baik itu dari struktur, susunan, pola perencanaan, ruang tata letak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah studi permukiman komunitas. Nah, ini memiliki cakupan yang lebih luas sampai pada situasinya. Jenis-jenis peninggalan yang ada pada suatu situs, termasuk bangunan jalan, artefak, dan non-bangunan. Pada studi ini, pendekatan yang digunakan selain konjuktif dan etnografi adalah pendekatan ekologi. Selanjutnya adalah studi permukiman zonal atau skala makro. Studi ini mempelajari hubungan antara situs yang meliputi distribusi situs, jarak antar situs, dan hubungan antar situs. Pada skala makro studi dilakukan dengan tujuan mengetahui pola sebaran situs, hubungan simbolik antar situs, dan bahan perubahan pola serta faktor yang mempengaruhi perubahannya dalam studi ini. Nah, dalam studi ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konjuktif dan analogi etnografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paleodemografi. Nah, paleodemografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang populasi pada masa lampau. Nah, adapun untuk mendalami paleodemografi, kita perlu mengetahui tentang yang pertama adalah paleoekologi. Dan yang kedua adalah sisa-sisa permukiman, yang dimana sisa-sisa permukiman ini dapat memprediksi besarnya populasi, lamanya bermukim, pola pencaharian, dan habitat. Dan yang ketiga adalah disposisi mayat, yang dimana ini dapat memberi data demografi dengan mempelajari cara dan tempat disposisi serta lamanya populasi itu hidup. Dan yang keempat adalah sisa makanan. Nah, sisa makanan ini dapat memberi petunjuk berapa besarnya populasi atau berapa lama mereka diam di suatu daerah tersebut. Nah, penggunaan metode paleodemografi harus mempertimbangkan keberadaan sisa-sisa peninggalan yang berasal dari satu tempat, baik itu beberapa tempat, satu tempat, ataupun sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi etnoarkeologi. Nah, studi etnoarkeologi adalah suatu cabang studi arkeologi yang memanfaatkan data etnografi sebagai analogi
untuk membantu memecahkan masalah-masalah arkeologi dengan cara membuat serta memberikan contoh atau sampel awal. Teknik yang digunakan dalam studi etnoarkeologi antara lain yaitu komunikasi, teknik observasi, dokumentasi, serta teknik eksperimental. Nah, selanjutnya adalah kajian kubur. Nah, salah satu hasil kegiatan lampau adalah kajian kubur. Data penelitian ini secara hierarki yang terdiri dari atribut, sisa tulang atau rangka artefak, tipe, bagian himpunan-himpunan, dan budaya. Sifat dari data kajian kubur ini adalah data individual dengan penguburan individu seseorang. Nah, adapun teknik di dalam kajian ini yang pertama adalah teknik analisis kubur, yang dimana di dalamnya ada objek yang dikaji yaitu sisa rangka, bekal kubur, bangunan, dan metrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arkeologi keruangan. Nah, arkeologi keruangan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian arkeologi yang menggunakan dimensi ruang yang dimiliki oleh benda arkeologi, yang dimana sebagai data utamanya. Namun demikian tidak semua benda arkeologi dapat dikaji dengan pendekatan keruangan karena tempat asalnya tidak diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi perkotaan. Nah, studi perkotaan ini merupakan arkeologi tentang budaya kota. Karena pada dasarnya kota merupakan hasil adaptasi sekelompok manusia dalam jumlah yang cukup besar terhadap lingkungan budaya dan alamnya. Proses pertumbuhan kota dapat diamati dari dua sudut pandang, yaitu eksternal dan internal. Nah, jikalau secara eksternal, proses pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan interaksi antara organisasi manusia dengan lingkungan alamnya. Suatu kota dimungkinkan tumbuh dan berkembang atas surplus wilayah belakang yang menyangganya. Nah, penumpukan surplus di kota memungkinkan kota memiliki daya tarik dan kemampuan memberikan berbagai kesempatan atau pilihan hidup. Nah, kalau secara internal, kota merupakan salah satu organisasi sosial dari sekumpulan individu dalam jumlah yang cukup besar, kompleks dengan berbagai strategi hidup yang kurang terikat lagi pada pertanian. Sehingga dengan hal seperti itu, kota memberikan kesenjangan antar setiap individu, baik itu secara perbedaan ras, profesi, status sosial, dan sebagainya.